Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Penghuni Surga. Di sini kami akan menjelaskan tentang 7 amalan yang pahalanya terus mengalir. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Jika menurut Anda video kami bermanfaat, silahkan share ke seluruh sosial media yang Anda miliki. Ini 7 amalan yang pahalanya terus mengalir. Amal jariah adalah sebutan bagi amalan yang terus mengalir pahalanya. Walaupun orang yang melakukan amalan tersebut sudah wafat, amalan tersebut terus memproduksi pahala yang terus mengalir kepadanya. Hadis tentang amal jariah yang populer dari Abu Hurairah menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila anak Adam, manusia, wafat, maka terputuslah semua pahala amal perbuatannya kecuali 3 macam perbuatan, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Hari Muslim. Selain dari ketiga jenis perbuatan di atas, ada lagi beberapa macam perbuatan yang tergolong dalam amal jariah. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara amal kebaikan yang mendatangkan pahala setelah orang yang melakukannya wafat ialah ilmu yang disebarluaskannya, anak saleh yang ditinggalkannya, mushaf, kitab-kitab keagamaan yang diwariskannya, masjid yang dibangunnya, rumah yang dibangunnya untuk penginapan orang yang sedang dalam perjalanan, sungai yang dialirkannya untuk kepentingan orang banyak, dan harta yang disedekahkannya. Hari Ibnu Majah. Di dalam hadis ini disebut 7 macam amal yang tergolong amal jariah sebagai berikut. 1. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal, seperti diskusi, ceramah, dakwah, dan sebagainya. Termasuk dalam kategori ini adalah menulis buku yang berguna dan mempublikasikannya. 2. Mendidik anak menjadi anak yang saleh. Anak yang saleh akan selalu membuat kebaikan di dunia. Menurut keterangan hadis ini, kebaikan yang diperbuat oleh anak saleh pahalanya sampai kepada orang tua yang mendidiknya yang telah wafat tanpa mengurangi nilai pahala yang diterima oleh anak tadi. 3. Mewariskan mushaf buku agama kepada orang-orang yang dapat memanfaatkannya untuk kebaikan diri dan masyarakatnya. 4. Membangun masjid. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi SAW. Barang siapa yang membangun sebuah masjid karena Allah walau sekecil apapun, maka Allah akan membangun untuknya sebuah rumah di surga. Hari Al-Bukhari dan Muslim. Orang yang membangun masjid tersebut akan menerima pahala seperti pahala orang yang beribadah di masjid itu. 5. Membangun rumah atau pondokan bagi orang-orang yang bepergian untuk kebaikan. Setiap orang yang memanfaatkannya, baik untuk istirahat sebentar maupun untuk bermalam dan kegunaan lain yang bukan untuk maksiat, akan mengalirkan pahala kepada orang yang membangunnya. 6. Mengalirkan air secara baik dan bersih ke tempat-tempat orang yang membutuhkannya atau menggali sumur di tempat yang sering dilalui atau didiami orang banyak. Setelah orang yang mengalirkan air itu wafat dan air itu tetap mengalir serta terpelihara dari kecemaran dan dimanfaatkan orang yang hidup, maka ia mendapat pahala yang terus mengalir. Semakin banyak orang yang memanfaatkannya, semakin banyak ia menerima pahala di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membangun sebuah sumur lalu diminum oleh jin atau burung yang kehausan, maka Allah akan memberinya pahala kelak di hari kiamat. Hari Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Majah. 7. Menyedekahkan sebagian harta. Sedekah yang diberikan secara ikhlas akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.